Kemarin sampai mana kemarin? Lupa. Halaman 9 sekarang mulai nih. Kalau Asawi. Iya. Berarti kemarin sampai syair ya. Balik tasawufu an tasfu bila kadar ya. Kemarin sampai situ ya. Sekarang lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muallif al-muttasilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Asawi, telah berkata Imam Asawi atau Syekh Asawi. Wasyari'atu dan syariat hiya adalah al-ahkamul lati kalafana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah hukum-hukum ataupun ya ketetapan-ketetapan hukum yang dibebankan kita dengan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi jalla wa ala, dari Allah jalla wa ala. Itu disebutnya syariat. Syariat adalah segala sesuatu yang dibebankan, hukum-hukum yang dibebankan kepada kita ya oleh Rasulullah SAW dari Allah Jalla wa'ala, minal wajibati, daripada kewajiban-kewajiban, wal mandubati, dan juga kesunahan, wal mahrumati, ya wal mahrumat, ya, dan yang haramkan, wal makruhat, muharramat, ya wal muharramat atau mahrumat juga bisa. Jadi yang namanya syariat adalah hukum-hukum yang dibebankan kepada kita, baik itu kewajiban, kesunahan, keharaman, kemakruhan, wal jaizat, dan juga kebolehan yang jaiz boleh. Itu menurut Syekh Asy'ab. Wakila, dan ada dikatakan hiya, syariat adalah, hiyanya kembali kepada syariat. Hiya adalah al-akhadhu bidinillahi ta'ala, ya, al-akhadh, mengambil atau berpegang. Ya, namanya syariat adalah berpegang atau mengambil, berpegang di maknanya bidinillahi ta'ala, dengan agama Allah ta'ala, wal qiyamu bil amri wan nahyi, dan tegak, ya, wal qiyam, dan berdiri tegak, bil amri, dengan perintah, wan nahyi, dan larangan. Itu syariat. Kalau orang udah bersyariat ya berarti dia udah ngamalin yang, kalau dari pendapat yang pertama, orang udah bersyariat berarti udah ngamalin yang wajib, ngamalin yang sunnah, meninggalkan yang haram, yang makruh, dan masih melakukan yang mubah. Artinya menegakkan yang itu semua. Nah, ada juga dikatakan yang namanya syariat adalah berpegang kepada agama Allah dan tegak, berdiri tegak pada perintah dan larangan. Artinya ya, yang diperintah dilaksanain, yang dilarang dia hindari. Itu syariat. Namanya syariat itu. Wat tariqatu, dan tariqah adalah, wat tariqatu, dan tariqah hiya adalah al-amalu bil wajibati, mengamalkan dengan kewajiban-kewajiban, wal mandubati, dan kesunahan-kesunahan, wa tarku lil manhiyati, dan meninggalkan yang apa? Yang dilarang. Wa takhalli an fudulil mubahati,
wa takhalli, dan menyepikkan diri, an fuduli, daripada kelebihan-kelebihan. Fudul, ya, fudul itu kelebihan-kelebihan al-mubahat, yang dibolehkan. Jadi maknanya wa takhalli an fudulil mubahat apa? Membatasi diri, ya. Artinya tidak melakukan yang berlebihan walaupun itu perkara yang boleh. Ya kalau yang boleh tetap halal kan. Tapi dia nggak berlebihan walaupun perkara-perkara yang boleh. Pokoknya patokan dia tadi apa? Dia melaksanakan yang wajib, yang sunnah, ninggalin larangan. Kalau yang boleh sekedar dia laksanain. Tapi enggak, ya kalau kita makan pada hal-hal yang boleh sering fudul. Ya ngobrol-ngobrol boleh nggak? Ya boleh, kita mah fudul. Ya kongko kadang-kadang 4 jam 5 jam. Kita hidup fudul namanya. Boleh sih, nggak dilarang ya boleh kayak main-main apa segala macam, boleh nggak? Boleh. Cuma itu kalau kita masih fudul. Nah itu ya kalau udah main udah toriko ya nggak boleh begitu. Boleh gitu kan? Mikirin begini, daripada lu ngobrol dia lu bikin. Daripada lu ngobrol lu baca Quran. Itu kalau orang-orang udah masuk toriko tuh udah menjalani toriko. Wal ahadu bil ahwati, dan juga berpegang kepada kehati-hatian. Ya, wal ahdu, atau mengambil jalan kehati-hatian. Wal ahdu bil ahwat, dan mengambil ataupun berpegang kepada kehati-hatian. Kal wara'i, seperti wara'. Wara' itu menjaga diri, ya. Wa bir riyadhati, dan juga dengan riyadhah. Riyadhah itu apa sih? Melatih diri. Itu termasuk riyadhah itu kalau kita ditimpa kesusahan, kita sabar, melatih sabar, itu riyadhah. Ada pengen gini ya, orang pengen itu riyadhah. Tanya riyadhah. Iya, atau ngadepin, kalau yang dagang ngadepin konsumen, itu termasuk riyadhah. Termasuk riyadhah, ya kita sabar, itu riyadhah disebutnya. Wa bir riyadhati min saharin, ya, dan dengan riyadhah dari waktu sahar. Ya, riyadhah nih. Di sini maksudnya riyadhah. Kalau tadi kan riyadhah nafs, ya. Ini riyadhah ibadah. Kapan? Waktu sahur. Malam. Lalu apa dengan waju'in, dan juga sering lapar. Wasumtin, dan juga sering diam. Terus cara riyadhah juga. Malam bangun. Terus apa? Siangnya lapar, puasa maksudnya. Ataupun kalau mau makan ya nggak usah budul, biasa aja, sekedar saja. Wasumtin, dan juga diam. Nah, tapi di dalam kitab apa? Tadil Arus yang ngebahas tentang tasawuf juga. Antara diam dan bicara ini masing-masing ada efek positif dan negatif. Ya, diam dalam kebaikan jelek. Ya, bicara bagus. Kalau untuk sebuah kebaikan, ya jangan diam, tapi bicara. Nah, kalau untuk yang buruk, itu lebih memilih diam daripada bicara. Maksudnya di sini wasumtin di sini adalah ngomonglah engkau yang baik-baik. Ngamalin itu kana yu'minuna billah wal yawmil akhir wal yaqul khairan aw yasmut. Kalau ngomong yang bagus, kalau kagak bisa ngomong yang bagus, ini yang diam. Gitu. Maksudnya sumtin itu. Sumtin ini bukannya diam baik. Ya, bukannya diam orang ngomong. Dia kayak ngamalin apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat. Ya, Rasulullah pun diam masih enggak, biasa. Cuma setiap perkataannya kan wahyu, setiap perkataannya hadis.
Selalu perkataannya benar dan baik. Nah, kita begitu, berusaha begitu. Ngomong gitu, tapi yang baik-baik. Jangan apa untuk ngomong, apalagi sampai omongannya menyakitkan orang, mencela apa segala macam. Itu thariqah ya. Jadi syariat tadi udah dimaknai, thariqah udah dimaknai. Nah, namanya thariqah itu termasuk waro, riyadhah, ya, lapar, sering lapar dan yang banyak ya. Wal haqiqatu, dan hakikat adalah apa? Fahmu haqaiqil asya'i, paham hakikat segala sesuatu. Atau memahami hakikat segala sesuatu, paham dia, ngerti. Kasyuhudil asma'i was sifati, seperti menyaksikan asma-asma dan sifat, artinya paham. Kenapa asma Allah begini, asma Allah Ar-Rahman apa maknanya, Ar-Rahim, Al-Malik, dipaham semuanya. Wasifat, dan sifat Allah wujud, qidam, baq, dipaham semuanya. Ini udah bicara. Kalau bicara hakikat kagak ngerti ini hakikat mentah. Wasyuhudi zati, dan menyaksikan zat Allah. Lalu ini makanya ada yang orang ngomong dia nggak melihat sesuatu kecuali Allah. Karena ya kita pernah sampai di sini, saya pernah sampai ya, ada yang namanya wujud secara syariat, ada wujud hakikat. Ya, apa namanya? Hadis, makna hadis. Secara fana itu, kalau secara makhluk menurut orang syariat itu ya fana ya, fana. Tapi menurut orang hakikat itu fata morgana. Kenapa begitu? Ya, nggak ada. Hakikatnya tidak ada. Nah, kalau fana itu kan gini. Kalau fana itu artinya sesuatu yang diyakini keadaannya, diyakini adanya, lalu dia akan musnah. Itu fana. Tapi kalau fata morgana, kayaknya doang ada. Pas dilihat orang ada, itu fata morgana. Nah, ini syuhud bizat, syuhud bizat begini. Dia nggak ngelihat segala sesuatu ini kecuali menyaksikan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia ngelihat alam semuanya pada morgana. Sebenarnya gini, kalau kita bicara dalil, alam ini bukan dalil sebenarnya. Kalau secara syariat, ya alam ini menunjukkan adanya Allah. Ya, tapi kalau secara hakikat, ya nggak ada apa-apa kecuali Allah. Nggak ada apa-apa kecuali Allah. Ya, keberadaan Allah sebenarnya kalau secara hakikat nggak butuh dalil. Nah, kalau kita pun nggak ada, itu tetap ada. Ya, gitu. Ya, Allah nggak nyiptain apa-apa, segala sesuatu. Apa Allah nggak ada? Ada. Berarti secara hakikat Allah nggak butuh dalil. Dalil itu buat kita, bukan buat Allah. Kita yang butuh dalil, bukan Allah yang butuh dalil. Allah nggak butuh dalil dengan keberadaannya. Nah, kita untuk mengetahui keberadaan Allah butuh dalil. Makanya Allah ciptakan ini semua. Gitu supaya kita, oh iya. Gitu. Itu secara hakikat. Nah, makanya orang-orang hakikat itu paham hakikat segala sesuatu. Nah, kalau orang udah ngerti syariat, udah ngerti thariqat, dan udah ngerti hakikat, nih tinggal ngejalanin. Gitu. Lalu apa? Paham juga apa? Asraril Quran. Ya, wa fahmu asraril Quran. Rahasia Al-Quran. Wa asraril man'i. Dan juga rahasia larangan. Paham dia. Kenapa ini dilarang? Di dalam Al-Quran kenapa begini. Paham. Ya. Wal jawazi, dan juga kebolehan. Apa kok ini dibolehin?
Dia paham hakikat. Paham dia hakikat daripada itu semua. Wa ulumil ghaibiyati allati la taktasibu min muallimin. Nah ini penting. Dan dia mengetahui yang gaib-gaib. Yang gaib itu bukan berarti bisa ngelihat kuntilanak. Paham perkara-perkara gaib, mengetahui dan paham perkara-perkara gaib yang tak tampak lagi. La taktasibu min muallimin allati la taktasibu min muallimin, yang dia nggak akan dapat ini dari guru. Jadi mengetahui perkara-perkara gaib itu nggak bisa. Wah, gue buka mata lu nih, nggak bisa. Itu mah lewat jalan riyadhah. Guru mah cuma mursyid itu cuma ngebimbing gini. Entar ketika kita riyadhah, kita akan menyaksikan perkara-perkara gaib. Perkara-perkara yang gaib. Ini mah bukan ditiupkan oleh guru, bukan di ini enggak. Guru mah cuma ngasih jalan doang. Kalau saya mengistilahkannya pengalaman spiritual. Dan nggak mesti sama pengalaman guru yang disaksikan oleh guru, yang disaksikan oleh murid, nggak mesti sama. Jadi bukan kalau dia bisa membuka gaib, nggak bisa. Ini mah orang yang udah tegak syariat, dia ngejalanin thariqat dan paham hakikat, sering duduk apa segala macam, dia lihat perkara-perkara gaib itu tahu. Kebuka, futuh. Kebuka. Ya ini memang nggak bisa didapat dari guru. Ajarin saya ilmu gaib dong. Nah, itu paling itu mah ilmu gaib apa gaib-gaiban lah. Bukan ini yang dimaksud. Artinya dia perkara-perkara yang gaib dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebuka dia. Tahu. Bahkan sampai dalamnya orang dia tahu. Nah, kalau wali itu lagi hal. Perkara-perkara yang akan datang dia tahu. Keadaan orang dalam kubur dia tahu. Ini orang-orang yang sudah masuk kepada tingkatan-tingkatan kewalian ya kayaknya ziarah dia. Nggak berangkat, nggak jadi. Kenapa? Lagi nggak ada lagi dunia. Yang mau diziarahin lagi nggak ada. Padahal kita mau menziarahin kuburan gitu. Tapi dia kan dan bisa dialog, bisa apa segala macam. Nah ini nggak bisa didapat lewat guru cuma ngebimbing doang. Maka di sini la taktasibu min muallim, nggak bisa diusahakan dari guru, dari muallim. Wa inna ma tubhamu anillah, dan sesungguhnya hal itu perkara-perkara yang gaib itu akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahamkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah yang kasih. Cuma ya tadi untuk riyadhahnya, untuk menjalani thariqah dan ininya, ya pertama kita harus mengerti syariat ya. Ngerti thariqah dan harus ada thariqahnya. Ada al-mursyid, ada pembimbing. Ada pembimbing sehingga kita nanti benar-benar dikasih kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan." Jika bertakwa engkau kepada Allah, yaj'al lakum, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum, akan dijadikan buat kalian furqanan, pembeda. Hak yang batil, baik, buruk, zahir, gaib dibedakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bisa lihat hakikat dari zahir sesuatu, dia bisa lihat hakikatnya. Paham dia. Nah, ini mah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ai fahman fi qulubikum, yakni kepahaman di dalam hati kalian. Ini bukan di otak. Bukan dia, di dalam hati. Nanti ada basyariyah namanya. Basyariyah.
Kalau ini makan bahasa, ya ini mau bahasa mata. Tapi kalau bahasa dia lain lagi. Perkara-perkara apapun dia dibuka oleh Allah Subhanahu. Ya. Ai fahman fi qulubikum, yakni kepahaman di dalam hati kalian, ta'khudunahu an rabbikum, yang didapatkan dia dari Tuhan kalian. Min ghairi muallimin, dari selain guru. Maka jangan aneh, ada guru yang atau murid yang lebih tinggi pengetahuannya daripada guru. Banyak. Kalau dalam urusan-urusan itu tergantung dia mau riadohnya atau tidak. Kalau gurunya enggak, jarang riadoh, muridnya tapi sering riadoh, itu bisa lebih kebuka murid. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqullah, dan bertakwalah engkau kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan akan dikasih tahu kalian oleh Allah. Akan dikasih tahu kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa. Tapi tadi ya, untuk takwa ini butuh Imam Syafi'i mengatakan hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Kehidupan seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Bukan dengan takwa doang, tapi kok takwa orang ilmunya. Gimana urusannya? Kacau. Atau dengan ilmu doang takwa orang, kacau juga. Jadi dengan ilmu dan takwa, karena takwa itu harus dengan ilmu. Nah, kalau sudah ilmu syar'i itu tahu, takwa kita udah benar, nah nanti Allah akan kasih tahu kita perkara-perkara yang kita nggak tahu. Maka di sini dikatakan ai bi ghairi wasitati muallimin, yakni dengan selain dengan tanpa wasilah, tanpa perantara muallim. Nanti kebuka dewek. Hatta sampai urusan-urusan begini itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mah tanpa mualim itu. Tanpa guru. Ya kayak misalnya orang-orang yang dulu di pesantren, dulu ngaji di mana-mana, ngaji di pondok apa segala macam. Pas dia ngajar, ini belajar lupa apa segala macam. Tapi ketika dia dibukakan, itu mah tanpa guru sebenarnya. Dari mana dapat riyadhah? Kalau riyadhahnya kagak dapat. Sering dikir, sering apa sih? Sering begitu. Tapi terus disertai dengan ngaji. Ya kalau ngandelin otak, ya otak kita sama lupa. Emang udah profesor kan? Gitu. Kita nggak mau lupa gelarnya udah profesor. Makanya harus riyadhah, harus sering bersin. Profesor lupa. Ya profesor lupa. Karena ini mah nanti didapat tanpa ada perantara guru. Kama qala al-Imam Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana telah berkata Imam Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Malik? Man amila bima alima, barang siapa orang yang ngamalkan dengan apa-apa yang dia tahu. Barang siapa orang yang beramal dengan apa-apa yang dia tahu. Artinya gini kalau bahasa Indonesia, barang siapa orang yang ngamalin yang dia udah tahu, dia udah pelajari, udah paham, dia amalin sama dia, warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Maka akan diwariskan Allah, artinya akan diberikan, dikaruniakan oleh Allah pengetahuan yang dia nggak tahu. Kalau saya sederhanakan bahasanya gini, barang siapa orang yang mengamalkan apa yang dia udah tahu, maka Allah akan kasih tahu apa-apa yang dia belum tahu. Syaratnya gimana? Amalin yang udah tahu, yang udah tahu amalin. Jalani nanti, begini, dia nggak tahu begini. Dan makin tinggi, makin kebuka. Yang orang nggak kepikiran dia kepikiran. Yang orang kagak ini didapat ya. Nah gitu. Yang penting apa? Ngamalin yang udah. Pengen tambah ilmu ya gitu. Bukan tambah pengetahuan ya, tambah pengetahuan dengan baca dan apa. Tapi kalau pengen tambah ilmu,
Ya, amalin yang udah tahu. Fa afada bihadhil kalimati, maka telah memberikan faedah dia dengan ini kalimat apa asy-syari'atu wat tariqatu wal haqiqah. Dengan ini kalimat ini udah memberikan faedah, mencakup semuanya, apa? Syariat, hakikat, tariqat dan hakikat. Mana syariatnya? Sesuatu yang dia tahu ya, yang dia ketahui, oh ini wajib, ini sunnah, ini segala macam. Terus dia amalin, ini sebagai tariknya, sebagai jalannya, dia ngamalin tuh. Hakikatnya apa? Akhirnya dia dikasih tahu apa-apa yang dia belum tahu. Fa asyara biqaulihi alima ila syari'ah. Maka dia memberikan isyarat. Maksudnya Imam Malik berisyarat dengan perkataannya alima, ya, man alima ya, dia ngamalin ini dengan syariat. Wa amila ila tariqat, dan dia beramal ini kepada tariqat. Jadi istilah gitu ya. Alima yang dia tahu ini syariat. Ini wajib, ini sunnah, ini segala macam. Lalu amila mengamalkan ini tariqat. Wa qauluhu warasahu Allahu ilma ma lam ya'lam, dan perkataan dia Allah akan kasih tahu pengetahuan apa-apa yang dia tidak tahu, ini menunjukkan kepada hakikat. Setengah 12 ya, cukup ya. Nah, ini penjelasan paragraf selanjutnya, ini penjelasan tentang pada nihayah dan bidayah. Artinya ini kan kitab bidayatul hidayah. Ada juga kitab bidayah wan nihayah. Sesuatu yang nihayah, ada puncak, ada bidayahnya. Ente nggak bakal sampai puncak kecuali memulai. Harus ada bidayah. Maka di sini wala wusula ila nihayah, dan tidak sampai kepada puncak illa ba'da ihkami bidayah, kecuali setelah menetapkan, menghukumkan permulaan-permulaan. Nanti penjelasannya bagaimana? Enggak akan sampai puncak. Enggak akan. Ya kalau mau sampai puncak ya bahasa kerennya gini. Kalau mau selesai ya harus mulai. Ya mulai dulu lah, jangan selesai. Wallahu a'lam bishawab. Aman.